Cek salam. Tes salam. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali, yakni pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah kita akan melanjutkan materi, yakni memperdalam hukum ro'. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum ro' tarkik, ya. Dan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum ro', yakni ro' tafkhim, ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, hukum ro' ada dua. Yang pertama ro' tafkhim dan yang kedua ro' tarkik, ya. Ro' tafkhim dan tarkik. Kalau tarkik kemarin apa, Bu? Tipis, ya. Ya, sekarang kita mempelajari hukum ro' tafkhim. Tafkhim secara bahasa artinya tebal, yakni gambaran tentang bunyi huruf seolah-olah bunyi tersebut memenuhi semua rongga mulut, ya. Kalau kemarin kita bahas yang tarkik tipis, artinya apa? Ketika membaca ro-nya meringis, ri, sobir, khoir, ya, meringis, tipis. Tetapi ketika ro' tafkhim, maka bacanya apa? Tebal. Contoh ro, ya, Rasulullah, ya. Artinya apa? Ro. Jadi bunyinya ro itu tebal, memenuhi seluruh rongga mulut, ya. Ro. Jadi harus tebal. Itu namanya ro apa? Tafkhim. Ya, kalau kemarin ada ro tarkik, ada rumusnya sama dengan ro tafkhim. Jadi ro tafkhim di sini rumusnya ada 6. Okay. Yang pertama ro fathah tanwin, ya. Artinya apa? Ro-nya berharokat fathah atau ro-nya berharokat fathah tanwin. Contoh Rabbana, ya. Rabbana, ro-nya berharokat ro-nya Rabbana, coba dilihat contohnya. Rabbana, ro-nya berharokat fathah. Jadi ro-nya dibaca tebal. Yang kedua basiron, ro-nya berharokat apa? Fathah tanwin. Artinya ro-nya dibaca tebal. Rumus yang kedua ro dumma tanwin, ya. Artinya ro-nya berharokat dumma atau berharokat dummatan tanwin. Contoh ruziquna, ro-nya tebal. Harokatnya apa? Dumma. Yang kedua khabirun, ya. Ro-nya berharokat dummatan tanwin. Jadi yang pertama tadi harokatnya fathah atau fathah tanwin. Yang kedua ro-nya berharokat dumma atau dummatan tanwin. Yang ketiga ro sukun didahului harokat fathah atau dumma, ya. Coba perhatikan contohnya biar tidak susah. Marhaban, ro-nya sukun. Sebelum ro sukun harokatnya fathah, maka ro-nya harus dibaca tebal. Marhaban. Jadi tidak boleh marhaban, salah. Karena apa? Karena ro-nya harus tebal, bukan tipis. Sama. Yang kedua
Yursilu. Ro sukun didahului harokat dumma. Maka bacanya harus tebal. Yursilu, yursilu, tebalkan. Jadi nggak boleh yursilu, ditebalkan. Yursilu marhaban, gitu, oke? Oke, kemudian yang keempat, ro sukun didahului hamzah wasal, ya. Contoh irji'i, irji'i. Nah, bukan irji'i tapi irji'i karena ro sukun didahului hamzah wasal. Kemudian yang kedua, warhabna, warhabna. Jadi dibaca waru, tebal. Warhabna. Nah, paham ya? Ini harus hafal sebenarnya rumusnya. Kemudian selanjutnya, ro sukun didahului harokat kasroh bertemu dengan huruf isti'lah. Ya. Kalau kita belajar ro tarkik kemarin, ro sukun yang didahului harokat kasroh maka harus dibaca tipis. Kecuali ini, Bu. Kecuali ini. Kecuali ro sukunnya didahului harokat kasroh, setelah ro sukunnya itu huruf isti'lah. Huruf isti'lah itu apa saja? Huruf isti'lah ada 7. Kha, shad, dad, ta, wa, ghain, qaf. Nah, contoh apa? Mirsadun, ya. Kalau rumusnya ro tarkik, mir itu dibaca tipis. Berhubung setelah ro-nya itu adalah huruf shad, shadnya huruf isti'lah, maka mirsadun ro-nya dibaca tebal. Paham sampai sini? Sama, qirtasun, ya. Kalau rumusnya ro tarkik, ro sukun sebelumnya kasroh itu harusnya tipis. Maka kita lihat setelahnya ro sukun adalah huruf to, huruf isti'lah. Maka qirtasun bacanya tebal atau tipis? Qirtasun bacanya tebal atau tipis? Tebal. Karena setelahnya huruf isti'lah. Qirtasun, ya, bacanya tebal. Kemudian yang terakhir, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah yang dibaca waqaf. Oke. Sama, kalau yang ditarkik, kalau yang ro tarkik juga rumusnya ro hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kasroh yang dibaca waqaf. Tapi kalau tafkhim bedanya sebelumnya fathah atau dhammah. Contoh syahrin, kalau dibaca waqaf jadi syahru, syahru. Nah, jadi ro-nya harus tebal. Syahru. Kalau kemarin kalau tarkik wal fajr itu tafkhim, wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nah, itu tebal. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, itu bedanya. Jadi dilihat, kalau ro-nya dibaca waqaf, kemudian huruf sebelumnya kok sukun, dilihat huruf sebelumnya lagi. Kalau harokatnya fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Kalau sebelumnya harokatnya kasrah, maka harus dibaca tipis. Contoh, syahr bersama? Syahr, khusr. Jadi bukan syahr, khusr, salah. Jadi ro-nya harus tebal, ya. Biasanya ada di surat Al-Fajr yang sering kita jumpai. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hijr, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Kalau sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Oke.
Contoh, dibaca tebal apabila berharokat dhammah atau fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makran kubbara. Bersama. Wa makaru makran kubbara. Nah, yang saya kasih tanda merah itu semuanya bacaan ro tebal atau ro tafkhim ya, karena harokatnya dhammah atau fathah tanwin. Yang kedua, ro-nya dibaca tebal apabila berharokat dhammah atau fathah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, bersama 1, 2, 3. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, taghfiru, ro-nya tebal karena berharokat dhammah. Rabbakum, ro-nya tebal karena berharokat fathah. Ghaffaran, ro-nya tebal karena berharokat fathatan tanwin. Contoh lagi. Ini contoh ketika ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Yang pertama, wal mursalati urfan. Sama? Wal mursalati urfa. Tebalkan. Nah, gitu tebal. Man ba'athana min marqadina. Sama? Satu, enggak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Man ba'athana min marqadina. Ya, jadi harus mimar tebal karena didahului harokat fathah. Lah, ini tadi perbedaannya ya. Kalau yang tafkhim, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah yang dibaca waqaf. Tapi kalau tarkik, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya harokatnya kasroh yang dibaca waqaf. Contoh kalau tafkhim, syahr bersama syahr. 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 Ya. Jadi bukan syahr. Syahr ditebalkan. Khusr. Khusr. Ditebalkan khusr. Gitu. Ya. Khusr. Khusr. Ya, jadi tebal. Ro-nya tebal. Tebal itu artinya apa? Rongga mulutnya penuh. Tapi beda dengan tarkik, sihr. Sihr. Meringis. Bikr. Sihr. Bisa ya membedakan ya. Sihr, bikr. Kalau tafkhim, syahr, khusr. Jadi ro tafkhim itu kalau didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya fathah atau dhammah maka dibaca tafkhim. Kalau tarkik, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada harokat kasrah. Ngoten nggih? Coba ini contoh ada ro tarkik, ada ro tafkhim dalam satu ayat.
wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Satu, dua, tiga, meringis. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah belajar, alhamdulillah. Yang kemarin kita belajar ro tarkik, kalau sekarang kita sudah belajar ro tafkhim. Jadi hukum ro ini memang rumusnya banyak, Bu. Nggih. Hukum ro ini rumusnya banyak. Dan rumusnya itu harus jenengan fahami setidaknya meskipun jenengan tidak hafal. Oh, kalau fathah atau dhamma itu pasti ro tebal. Kalau kasrah berarti ro tipis. Gitu nggih. Intinya begini, kalau fathah atau dhamma itu punyanya tafkhim, kalau kasrah itu punyanya tarkik. Itu rumus awal yang sangat wajib dengan ingat-ingat. Untuk rumus selanjutnya sebenarnya juga sama. Sebenarnya juga sama. Ketika tadi ro hidup yang didahului huruf mati, selain yang sebelumnya fathah atau dhamma berarti tafkhim. Kalau sebelumnya kasrah berarti tarkik, begitu. Jadi intinya fathah sama dhamma itu punyanya tafkhim. Kalau kasrah itu punyanya tarkik. Ya, ini rumus gampangnya. Intinya kalau sama fathah tanwin dan dhamma tanwin itu punyanya tafkhim. Kalau kasrah tanwin itu punyanya tarkik. Ngaten ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita memperdalam hukum ro akan memperindah bacaan kita ketika membaca Al-Quran yang sesuai dengan hukum tajwidnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.